Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai engkau. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita dengan penuh kerendahan hati datang menghadap Tuhan sambil merenungkan betapa banyak dosa dan pelanggaran kita. 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai 10. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Allah kami yang hidup, dosa kami beritahukan kepadamu, kesalahan kami tidaklah kami sembunyikan. Kami mengakui padamu pelanggaran-pelanggaran kami karena Engkau Maha Pengasih. Kami telah meninggalkan perintah-Mu, perbuatan kami jahat dan kesalahan kami besar. Engkau tidak menghukum kami setimpal dengan dosa kami. Engkau Maha Besar, Engkau Maha Adil. Kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami tidak Engkau binasakan. Kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang terluput seperti yang terjadi sekarang ini. Yesus, kasihanilah kami. Kristus, ampunilah kami. Amin. Saudara, untuk setiap kita yang sudah mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian berita anugerah untuk kita semua. Syukur kepada Allah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itulah kemudian akan kami bawa di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Dalam Kristus kami memohon, amin. Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan Alkitab diambil dari Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 40. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala hal yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fenuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang terkasih dan saudara-saudara dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah taping di tanggal 27 Desember ini, saya menyapa saudara, Shalom. Kiranya semua kita dalam keadaan sehat dan bahagia bersama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, menanti atau menunggu umumnya merupakan sebuah pekerjaan yang sangat membosankan atau tidak disukai. Seseorang bisa saja kecewa, bahkan marah karena menunggu terlalu lama. Apalagi tidak jarang setelah menunggu, ternyata yang ditunggu-tunggu tidak kunjung datang. Masalahnya saudara, pengalaman dikecewakan karena penantian tak kunjung tiba tadi, ini yang dialami seseorang, ini seringkali mengaburkan pandangan ketika kita sedang menunggu janji Allah digenapi dalam kehidupan ini. Jadi pengalaman dikecewakan karena penantian tak kunjung datang oleh manusia, ini seringkali mempengaruhi kita ketika sedang menunggu janji Allah. Pengalaman manusia dibawa-bawa kepada pengalaman penantian janji Allah. Saudara-saudara, sehingga kemudian bagi banyak orang penantian tidak lagi sesuatu yang
berharga atau tidak layak diperjuangkan. Karena sering dikecewakan, dibohongi oleh manusia, seorang jadi tidak terlalu yakin dalam menantikan atau menunggu janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Di dalam Alkitab banyak sekali contoh tentang penantian terhadap janji Allah yang dilakukan oleh orang atau tokoh-tokoh tertentu, saudara. Sebut saja Abraham, para nabi yang terus menyuarakan nubuatan terhadap bangsa Israel. Mereka terus konsisten percaya dan menantikan bahwa apa yang dinubuatkan Allah kepada mereka itu akan terjadi. Bahkan ada beberapa tokoh sampai mereka mati, mereka juga belum mengalami nubuatan itu. Dari kisah-kisah Alkitab ini kita bisa belajar, saudara, bahwa ketika Allah berjanji tentang sesuatu dalam kehidupan kita, maka pada waktunya nanti apa yang dijanjikan itu pasti akan datang. Karena Allah yang berjanji. Itu sebabnya kita harus terus sabar dan terus menanti. Bukankah Allah berbeda dengan manusia, saudara? Manusia sering mengecewakan, tetapi Allah itu adalah setia. Saudaraku, dalam perikop yang kita baca hari ini, cerita ini dilatar belakangi oleh peristiwa Yesus disunat pada usia 8 hari. Ini adalah sebuah tradisi Yahudi. Sesudah itu Maria dan Yusuf dikatakan pergi ke Yerusalem untuk prosesi pengudusan anak sulung dan prosesi pentahiran bagi Maria setelah melahirkan. Saudara, di bait Allah Yerusalem inilah Yusuf dan Maria dan bayi Yesus bertemu dengan dua orang yang telah lama menanti apa yang dijanjikan Allah kepada mereka, yaitu Simeon dan Hana. Simeon, arti kata syama, artinya mendengar, saudara. Simeon telah mendengar pernyataan Allah melalui Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, dikatakan. Kita mendapat kesan bahwa Simeon adalah seorang yang telah memasuki usia lanjut. Tidak dijelaskan di sini sejak kapan Simeon mendengar suara Tuhan atau janji Tuhan tadi, bahwa ia tidak akan mati sebelum berjumpa Mesias. Seandainya digambarkan ucapan Tuhan kepada Simeon ini sejak 5 tahun atau 10 tahun terakhir, maka selama itu pula Simeon menanti dengan sabar hadirnya Sang Mesias. Ini sebuah penantian yang berujung kepada sukacita, saudara. Tokoh yang satu lagi adalah seorang nabi perempuan bernama Hana. Diceritakan bahwa Hana berusia 84 tahun dan tetap aktif melayani di rumah Allah. Hana setia sekali melayani, dikatakan siang dan malam ia beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Penantian yang diisi dengan tindakan atau sikap yang benar, yaitu senantiasa dekat dengan Tuhan. Dan ketika bayi Yesus hadir di rumah ibadah di Yerusalem, Hana pun mengenali bayi Yesus sebagai penggenapan janji Allah bagi Israel yang dinantikan itu, saudara. Jika Simeon diberikan janji secara pribadi oleh Allah melalui malaikat, Hana menyadari bahwa bayi Yesus ini sebuah penggenapan janji Allah bagi bangsa Israel yang dia kenal, dia tahu, dia pelajari lewat kitab suci. Penantian Hana ini sungguh berharga karena berujung kepada sukacita. Saudara-saudara, apa yang kita dapat pelajari lewat kisah Simeon dan Hana ini, saudara? Hidup bersama Tuhan akan menuntun kita kepada janji Allah atas kehidupan kita. Hidup bersama Allah akan menuntun kita kepada janji Allah dalam kehidupan kita. Seringkali manusia meminta dan mengklaim janji Tuhan atas hidupnya, saudara. Bahwa ia akan diberkati, bahwa ia akan mengalami promosi, bahwa ia akan mengalami situasi tertentu, akan mengalami ini dan itu dan sebagainya. Hati-hati, saudara, jangan-jangan Allah tidak pernah berjanji kepada kita. Hanya kita saja yang mengklaim seolah itu janji Tuhan. Lalu kita ketika janji itu tidak terpenuhi, maka kita kecewa dan marah. Yohanes 15 ayat 7, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Saudara, seseorang yang menghidupi firman Tuhan akan peka sekali dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Ketika kita memberikan waktu, pikiran, dan tenaga kita untuk Tuhan, maka dalam hidup ini akan banyak sekali hal-hal yang akan disingkapkan Tuhan di dalam dan lewat kehidupan kita. Benar saudara, saya sungguh mengalami hal itu sampai saat ini. Dari Allah lah kita dapat janji tersebut. Dan dari Allah sendiri jugalah kita akan mendapatkan kekuatan untuk melakukan penantian tersebut. Itu sebabnya saudara, kita diingatkan agar kita tidak jauh-jauh dari Allah. Kita harus senantiasa membangun hubungan dengan Allah. Kita harus membaca dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Kita harus hidup bergaul dengan Tuhan setiap hari. Karena inilah yang memberikan kita kekuatan. Ini merupakan sarana untuk kita bisa melakukan penantian dengan baik. Sama seperti halnya Simeon dan Hana tadi. Mereka senantiasa dekat dengan Tuhan, sehingga mereka tahu kapan mereka mendengar suara Tuhan. Mereka setia beribadah kepada Tuhan. Mereka tahu terjaga pikiran dan hatinya. Jangan-jangan ada tanda-tanda di sana-sini bahwa penantian mereka ini sudah digenapi. Saudara-saudara, ketika kita hidup melekat dengan Tuhan, selama kita menanti janji tersebut, hati dan pikiran kita tertuju sama Tuhan. Ini juga akan menolong kita untuk tetap memandang dengan jelas dan yakin bahwa janji Tuhan akan dipenuhi. Bahwa Allah adalah setia, bahwa rencana dan rancangannya atas kita mendatangkan kebaikan, bahwa Ia setia dan adil, bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, dan sebagainya. Saudara, kalau janji-janji firman Tuhan seperti ini yang terus kita bangun dalam kehidupan kita, kita bawa dalam kehidupan kita, maka pengharapan, maka penantian ini akan menjadi lebih mudah kita jalani. Apalagi memang Allah akan menggenapi janji tersebut. Penantian kita tidak akan sia-sia, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, kalau saat ini kita merasa kecewa dan marah kepada Tuhan mungkin karena merasa bahwa penantian kita sia-sia, saya mengajak kita untuk mencoba memeriksa hati dan pikiran kita. Apakah memang Tuhan betul-betul menjanjikan janji tersebut kepada kita? Terlebih, apakah sikap yang kita lakukan ini merupakan sebuah sikap penantian yang diinginkan oleh Tuhan? Karena bisa saja orang menanti, tetapi sikapnya tidaklah sikap penantian. Artinya kita menanti, tetapi sebenarnya kita diliputi keraguan-raguan. Itu sebabnya kita berperilaku seperti orang yang tidak percaya. Itu sebabnya kita mau periksa diri, saudara, di hadapan Tuhan. Saudara, bukankah hidup kita seluruhnya adalah sebuah penantian? Bahwa penantian kita akan janji-janji Allah selama kita hidup. Apakah itu kesembuhan, berkat ekonomi, pekerjaan, karir yang lebih baik, hubungan yang harmonis, dan sebagainya, keadaan-keadaan tertentu yang lebih baik yang kita inginkan terjadi. Saudara, saya percaya semua ini adalah sebuah penantian yang dipakai untuk sebuah rencana yang lebih besar, yaitu keselamatan Allah. Artinya, apapun yang sedang kita nantikan, harusnya itu menuntun kita kepada Kristus. Jadi penantian terhadap sesuatu hal tertentu, ini bukan berhenti pada di situ saja. Bukan hanya berhenti pada sebuah keadaan tertentu, seolah-olah di balik itu tidak ada tujuan yang lebih besar. Tetapi lewat penantian tersebut, lewat janji yang Tuhan berikan kepada kita dalam kehidupan kita yang sementara ini, kita sebenarnya sedang diproses menjadi lebih sabar, lebih tulus, lebih kuat, lebih percaya lagi. Dan akhirnya kelak kita semua akan berjumpa dengan Kristus di kedatangannya yang kedua. Disitulah kita akan melihat bahwa penantian kita tidak sia-sia, bahwa penantian kita kelak berujung pada sukacita. Kita berjumpa dengan Mesias, Kristus, Sang Penyelamat. Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan pada kesudahannya akan selamat. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Amin.
Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa menaikkan pokok syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami diajar untuk tetap senantiasa memandang Kristus, membangun kehidupan kami di dalam dan bersama dengan Kristus, berjalan bersama dengan Engkau. Karena dari situlah kami akan mendapat kekuatan dan kami mampu melihat apa yang akan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan kami diberikan kekuatan untuk melakukan atau menanti penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa, hidup kami ada dalam rencana dan rancangan Tuhan yang mulia. Terima kasih Bapa, kami berdoa biarlah firman Tuhan yang kami dengar ini terus kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau terus berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam berbagai kondisi dan pergumulan. Biarlah Tuhan menyertai, Tuhan yang menolong setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit, buat Bapak Suganda, Bapak Simanjuntak, Bapak Butar-Butar, Ibu Basaria Manurung, Bapak Rio Simanjuntak, Ibu Aurisa yang mengalami pemulihan terus dari lambungnya. Berdoa juga buat Ibu Simanjuntak Boro Hasibuan yang menjalani kemoterapi. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu saudara-saudara kami yang sakit ini. Jamahlah dan sembuhkan kiranya mereka semua. Kalaupun Tuhan mengizinkan mereka harus menjalani sakit ini, biarlah Engkau berikan kekuatan pengharapan. Biar mereka tetap percaya dan bergantung meskipun kondisi fisik mereka lemah. Terima kasih Bapak. Kami berdoa secara khusus juga buat keluarga Bapak Aurisa yang sedang mengalami duka karena Tuhan sudah memanggil adik dari Bapak Aurisa yang kami bersyukur selama ini dia sudah menjalani penyertaan Tuhan di dalam masa sakitnya, dan sekarang kami percaya dia sudah sembuh dan bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan keluarga yang ditinggalkan, yang Engkau percayakan kehidupan di dunia ini, Engkau berikan kekuatan supaya mereka tetap terus berpegang dan berpengharapan kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapak untuk setiap jemaat yang bergumul dalam berbagai macam hal, pekerjaan, masalah ekonomi, masalah hubungan yang tidak harmonis. Apapun Tuhan yang dihadapi jemaat-Mu, biarlah Tuhan Engkau yang campur tangan memulihkan keadaan kami satu persatu. Bahkan setiap saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini, apapun yang menjadi masalah mereka, apapun yang menjadi pergumulan kami semua, Tuhan Engkau pegang tangan kami agar kami bisa menghadapi satu demi satu tantangan dengan sikap dan iman yang benar. Terima kasih Tuhan, kami mau terus berdoa untuk situasi bangsa kami, kondisi COVID-19 yang masih melanda dan menghantui kehidupan kami di sekitar kami. Kami bawa ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau memulihkan bangsa kami, bahkan dunia ini dari corona ini. Berikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat bijaksana untuk terus memelihara kehidupan dengan bersikap yang benar, menjaga jarak, selalu melakukan protokol kesehatan. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk setiap gerakan-gerakan tertentu yang berusaha memecah belah, menghancurkan persatuan kesatuan Indonesia. Kami bawa
ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menghalau bangsa ini dari kepentingan-kepentingan kelompok yang berusaha menghancurkan bangsa ini. Berkati pemerintah bangsa kami, berkati setiap pengambil kebijakan di mana saja dari tingkat tertinggi sampai yang terendah. Tuhan memberikan hikmat bijaksana dan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, Gemindo, gereja-gereja di bawah naungan PGI, lembaga-lembaga institusi Kristen. Biarlah Tuhan Engkau berikan kami kesehatian untuk bekerja sama di dalam mewujudkan kasih dan kebenaran Tuhan di tengah-tengah masyarakat dan dunia ini. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdoa menaikkan persembahan kita. Bapa di surga, kami memuji namamu yang agung,
yang telah memberikan kami hati yang rela membawa persembahan kami saat ini. Kami percaya Engkaulah sumber segala berkat kami, dan yang kami berikan ini adalah juga yang Engkau beri. Kiranya menjadi berkat dalam pelayanan kasih, demi hormat dan kemuliaan nama-Mu selama-lamanya. Amin. Jemaat dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembalilah ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari isi kehidupan kita dengan menantikan janji Allah. Setiap rencana dan rancangan Allah dalam kehidupan kita, itulah yang kita kerjakan, itu yang kita nantikan dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Saya percaya kelak kita semua akan mengalami penggenapan janji Allah dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa tetap bertekun di dalam firman Tuhan, membaca merenungkan firman Tuhan, menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, tuntunan, penyertaan Roh Kudus, itu yang menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.